Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Jaya Motor ya. Pada kesempatan malam ini saya ingin mengetes ya pompa air dan seluruh beban di rumah ya, seperti lampu ya, lampu luar ya, dan sebelah sana maaf ya teman-teman, karena ada spanduk ya, dan juga lampu kamar anak ya, seperti biasa ada lampu kamar ya. Jumlah bohlamnya sendiri sekitar 5 bohlam ya, yang saya mau hidupkan, plus mesin air ya. Oke, tegangan menunjukkan di 12,5 ya teman-teman di SCC ya, dan dari wattmeter 12,78 ya. Sekarang pukul 7 ya teman-teman, habis maghrib ya. Dan kita lihat tegangan dari load SCC ke inverter ya, kita lihat ya. Oke, sudah hidup di 12,9 ya. Ini tegangan yang keluar dari SCC ya. Oke, langsung saja kita, ini wattmeternya belum hidup ya, untuk AC inverter belum hidup karena ini belum dihidupkan biasa ya, MCB inverter. Oke, saya matikan dulu untuk KWH PLN nya ya, kita matikan ya. Oke, kita matikan MCB nya ya, kita akan memakai PLTS malam ini ya. Oke, sudah mati ya teman-teman, lampunya tuh. Di kamar juga gelap ya, gelap gulita. Sekarang saya mau matikan untuk jalur minnya ya teman-teman, karena MCB di luar untuk KWH yang jalur plus, ini untuk jalur ground ya teman-teman. Saya taruh di dalam untuk jalur ground ya. Ini untuk MCB rumah ya, ini untuk saklar, dan ini untuk lampu ya. Oke, kita langsung saja hidupkan PLTS nya ya teman-teman. Sebentar ya, agak repot ini. Bentar. Oke, saya akan colokkan ini dulu ya, jumperannya ya. Saya akan masukkan ke biasa ya, saklar di sini ya. Oke, sudah selesai. Sebentar teman-teman, kelihatan nggak nanti wattmeternya ya, nanti aja ya. Oke, langsung saja kita hidupkan untuk inverternya ya. Tadi tegangan di 12,9 ya, di load dari SCC ya, dan dari SCC yang ditampilkan 12,5 ya. Langsung saja kita hidupkan ya teman-teman. Oke teman-teman, lampunya seperti biasa ya, sudah menyala ya. Dan di kamar anak juga sudah menyala ya di dalam. Jadi sekarang kita mau hidupkan yang di sebelah sana teman-teman, di luar sana ya, maaf saya pasang. Oke, saya hidupkan lampu di luar sana ya. Nggak bisa kelihatan ya teman-teman. Oke, bisa ya kelihatannya teman-teman, biasa ya, nanti saja ya. Oke, langsung saja kita
hidupkan saklar airnya ya. Sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat tegangan watt ya, watt keluaran AC dari inverter ini ya, terbaca dari inverter 12 ya, dan dari wattmeter AC 40 watt ya. Mesin airnya belum dihidupkan ya. Ini untuk tegangan AC ya, 50 Hz. Oke, ini untuk ampere ya. Ini untuk watt paling rendah ya teman-teman, 38, high-nya di 42 ya teman-teman. Kita pindah ke watt yang sedang berjalan di 40 ya. Dan sekarang langsung saja ya. Ini saklar untuk mesin air ya teman-teman, di sini ya, di sebelah kabel jalur PLTS ya. Oke, langsung saja kita hidupkan ya. Dan kita lihat watt yang ditampilkan ya teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman, sudah kena beban berat. Oke, watt yang sedang berjalan sekarang teman-teman 250 ya teman-teman. 253,9 ya. Dan berjalan sudah 3 menit ya, 3 menit setengah. Oke, langsung saja kita ke, oh lupa satu lagi ya teman-teman, saya belum hidupkan lampu lagi satu ya. Saklarnya di sini ya. Ini untuk penerangan di kamar mandi ya. Maaf ya, nanti kamar mandinya agak ya naik ya di 252 ya. 53 berubah-ubah ya teman-teman. Ini watt yang sedang berjalan ya teman-teman. Mesin pompa airnya sudah hidup, dan langsung saja kita ke pompa air ya teman-teman. Itu lampu yang ada di pompa air ya teman-teman. Maaf gelap ini teman-teman. Ini adalah, nah ini dia teman-teman. Ini di kamar mandi, maaf ya, ini saya gini, inilah di Lombok ya, kamar mandi di Lombok. Kok cetan sih, maaf ya teman-teman, karena penampungannya juga masih kosong ya. Ini untuk jalur kemana teman-teman, kita lihat ya. Ini kita ke luar ya teman-teman. Kenapa saya membawa airnya ke sini ya teman-teman, karena saya masukkan lagi ke sumur ya teman-teman, karena di sini lagi musim kemarau, jadi saya masukkan lagi ke dalam sumur ya. Ini pipa yang menuju ke sumur ya, sumur di bawah sana teman-teman. Saya tanam ya supaya tidak tercemar kotoran daun-daunannya, karena di belakang rumah ini sangat banyak pepohonan ya. Nah ini airnya teman-teman, kita akan tes PLTS kita menggunakan pompa air ya. Bukan hanya pompa air ya, tetapi kita tutup ya teman-teman, biar airnya tidak berceceran ya. Jadi pompa air sama lampu ini juga ya teman-teman, kita pakai PLTS juga ya. Oke, kita kembali lagi ke PLTS ya, karena airnya sudah kita cek ya. Oke, kita maaf ya agak berantakan di rumah saya ya, emang inilah
rumah di kampung ya teman-teman. Oke, dan sekarang sudah berjalan selama 6 menit ya. Dan tegangan dari load atau keluaran dari SCC ya teman-teman di 12,1 ya, karena lumayan banyak yang dihidupkan ya, mengeluarkan watt di 253 ya, mesin air sama beban rumah ya. Di sini ada berapa bohlam ya, 2, 3 di luar sana dan 4, dan di kamar mandi ya, berarti ada 5 ya teman-teman, sama pompa air dong. Ini adalah bebannya ya teman-teman, 253 ya. Dan saya akan cek kabelnya ya, apakah panas ya. Lumayan ya teman-teman, lumayan hangat kabelnya ya teman-teman. Dan di sini kabel inverter juga lumayan hangat ya teman-teman. Makanya saya nanti kalau mau upgrade, saya akan usahakan memakai kabel yang lebih besar lagi ya. Untuk jalur ke aki ini dia tidak hangat ya, karena mungkin karena beda kualitas ya teman-teman. Kalau itu dari besarnya sama ya besarnya, tapi kualitasnya ya, karena di sini kabelnya saya tidak beli ya, jadi saya memanfaatkan apa yang ada di rumah ya. Nah, sekarang sudah 7:30 ya. Oke, ini ada elko ya teman-teman. Saya memakai 2 elko yang 150 mikro ya, kali 2 berarti 300 ya, 350 berapa ya kemarin. 150.000 ya teman-teman. Ini untuk mikronya ya, maaf. Ini kita geser ya. Ini untuk kapasitas elko-nya ya, kali 2 berarti 3000 mikro ya, untuk membantu aki ini ya teman-teman, supaya tidak kaget ya pas kena beban berat ya. Oke, kita coba pegang MCB-nya oh. Tidak hangat ya, tetapi kabelnya yang hangat ya. Berarti di 253 MCB tidak menimbulkan atau suhunya tidak naik istilahnya ya. Dari wattmeter terbaca 12,7 ya. Ini masih di 12,1, dan dari SCC bisa kelihatan ya teman-teman. Oh, bisa 11,7 ya. Dan sudah berjalan selama 10 menit ya. Oh ya, saya setting overloadnya, cut off-nya ya teman-teman. Keluaran dari overloadnya masih di biasa ya teman-teman, di 10,8 ya. Oke. Oke, nanti kita lanjutkan ya teman-teman. Saya akan lanjutkan nanti ketika sudah mencapai 1 jam atau berapa jam ya. Oke, saya skip dulu ya teman-teman, maaf ya.
biar videonya tidak terlalu panjang karena saya belum tahu berapa jam ya baterai ini atau aki ini akan bertahan dengan beban watt di 253 ya, karena kemarin sering saya coba hanya di 62 watt ya, dan sekarang baru pertama kali ya mengetesnya. Kenapa saya mengetesnya di malam hari ya teman-teman, karena kita kan sekarang mau mengetes performa aki yang sudah mungkin tidak terlalu lama ya teman-teman. Kita lihat tanggal pembeliannya ya. Tanggal pembeliannya yang ini masih baru ya teman-teman, di bulan 10 kemarin ya. Yang sebelah sini teman-teman, ini untuk bukan bulan ya teman. Ini untuk tanggal ya teman-teman, tanggal 10 bulan 11 2023 ya teman-teman. Dan ini aki bekas second ya teman-teman. Saya tidak tertera ya. Oh, ada tertera tanggalnya teman-teman. Bukan bulan ya. Tanggal 8 ya teman-teman, bulan 9 2021 ya, lumayan lama ya. Pantesan aki ini murah dikasih kemarin ya. Dan yang baru ini kemarin saya beli 750 ya. Dan sekarang berarti bulan 11, berarti sekarang sudah 3 bulan ya. Sudah 3 bulan ya akhirnya. Oke teman-teman, ternyata MCB-nya Protect ya teman-teman. MCB-nya Protect di sebentar ya. Di 13 menit ya teman-teman, 13 menit 31 detik ya. Jadi saya belum skip sudah mati ya. Oke, kita tes lagi ya teman-teman. Lumayan hangat ya, walaupun kita kasih beban di 250. Oke, kita kurangi beban aja ya teman-teman, karena pompa air lumayan memakan arus ya. Oke, kita akan matikan lampu di dalam ya teman-teman. Lampu sini kita matikan, baru kita akan cek ya. Jadi malam ini, jadi tadi saya mau skip sebenarnya teman-teman, tapi sudah berjalan 13 menit lalu mati ya teman-teman. Bisa dilihat ya, berjalan 13 menit lalu mati ya. MCB yang 20 ampere ya teman-teman. Ini langsung ya teman-teman ya, saya tidak skip ya. Tadi saya mau skip tapi gagal ya, karena sudah 13 menit. MCB yang 20 ampere ini sudah Protect ya di watt 205 berapa tadi ya, nanti aja ya. Oke, untuk lampu kita matikan ya, yang di dapur tadi ya. Kita hanya kasih beban yang kecil-kecil aja ya. Oke, langsung saja kita hidupkan kembali ya teman-teman. Oke, bisa dilihat sekarang sudah hidup di kamar anak ya. Dan tegangan di di inverter 10,8 ya, berubah-ubah 10,8 10,7 ya. Dan di keluaran dari lotnya terbaca 12,1 ya. Dari SCC 11,8 ya. Tadi beban wattnya ya teman-teman, setelah saya mematikan lampu di kamar ya, dan biasa di sini ya, lampu yang ini ternyata wattnya berkurang ya, dan di 227 ya.
Oke, kita matikan aja yang untuk di kamar anak ya. Karena sebenarnya saya mau tes pompa air ya. Ya, pompa air sudah mati ya. Bisa dilihat. Tidak kelihatan ya. Biarin aja dah. Hanya yang hidup sekarang yang di luar ya. Yang di apa namanya? Yang di kamar mandi sana aja yang hidup ya. Berarti hanya 2 ya teman-teman. Sama di luar sana ya. Itu bolam yang 5 watt ya teman-teman, sama-sama 5 watt ya. Kita lihat karena kita di sini kan mau mengetes pompa air ya. Supaya pompa airnya bisa kita tes, kita harus matikan beban yang lain juga ya, karena MCB 50 ya, yang 20 ampere ya. Beban di 250 juga masih protek ya. Oke, kita pegang ya. Lumayan ya, tapi pas pertama tidak ada kan, tapi mungkin karena pompa air ya teman-teman. Oke, wattnya masih berada di 226 watt ya. Sudah berjalan selama 16 menit ya. Sebenarnya tadi mau skip ya teman-teman, tapi tidak jadi, keburu protek ya teman-teman. Oke, kita akan kembali ke pompa air aja ya. Kita kembali ke pompa air ya teman-teman. Oke, kita lihat di pompa airnya ya, air yang mengalir ya. Oke, airnya masih mengalir ya teman-teman. Kenapa saya balikin lagi ya teman-teman, karena sumur saya pakai hanya kedalaman di 4,5 meter ya. Jadi ini sistem kerjanya sama seperti apa namanya, di akuarium ya. Oke, sudah ya, kita balik aja ya ke PLTS ya. Aduh, kececeran airnya lagi. Tuh, biarin aja, hanya sedikit. Oke, kita balik lagi ke PLTS ya. Ingat teman-teman, ini hanya sebagai uji coba ya. Sebenarnya tidak recommended untuk beban-beban yang terlalu besar ya. Kemungkinan kalau akinya baru ya teman-teman bisa awet ya. Karena saya cuma bisa beli 1 aja ya. Lain kali ya, karena ini hanya untuk uji coba ya, sebagai contoh aja ya. Baru kali ini ya teman-teman saya memakai untuk menghidupkan pompa air ya teman-teman. Oke, tegangan di SCC masih di 11,7 ya, dan sudah berjalan selama 19 menit ya. Oke, nanti kita lanjut ya teman-teman setelah load dari SCC ini sudah tidak bisa dihidupkan lagi ya, karena ketika baterai sudah di aki ya, maksud saya aki di 10,8, jadi tidak bisa hidup lagi ya nanti ya.
Berarti selama tampilan yang di sini masih menyala, berarti tegangan dari baterai ini masih lumayan banyak ya. Saya skip aja ya, nanti ketika yang ini ya, yang untuk load dari keluaran dari SCC ini mati ya, atau cut off dari inverter ini mati, baru saya akan lihatkan ya kepada teman-teman. Oke, saya skip aja ya. Oke, bisa teman-teman lihat ya, ini sudah 20 menit saya skip ya. Nanti berapa menit dia akan bertahan ya, karena pompa air lumayan ya, karena ini hanya untuk backup aja sebenarnya teman-teman, hanya untuk lampu-lampu ya, bukan hanya untuk sementara sebenarnya. Kalau ketika kita kepepet aja kayak memakai pompa airnya. Oke, saya skip aja ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang sudah berjalan selama, sebentar teman-teman, selama 45 menit ya teman-teman. Sudah berjalan 45 menit. Maaf saya pakai senter ya untuk penerangannya, karena nanti takut cas HP-nya habis ya. Dan tegangan sudah ini tegangan output ya dari load SCC ya, yang menuju cut off ya, di 11,9 ya. Dan dari SCC terbaca 11,6 teman-teman. Dan dari wattmeter terbaca, sebentar teman-teman, 11 ya, 11,89 teman-teman. Sudah berjalan selama 46 menit ya. Dan dari inverter terbaca 10,6 teman-teman. Oke, nanti saya lanjut lagi ya, saya mau. Oke, untuk jam ya teman-teman, sudah pukul 8 lewat 14 menit ya teman-teman. Dari setengah 8 mungkin tadi ya lebih ya teman-teman. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, saya skip dulu. Oke teman-teman, balik lagi ya. Sekarang sudah berjalan selama 1 jam pas ya teman-teman. Sudah berjalan 1 jam pas ya. Dan wattnya sudah berkurang ya, karena pompa airnya sudah lama hidup, jadi mungkin dia tidak akan memberikan banyak arus ya. Sudah 1 jam berjalan ya teman-teman. Dan tegangan tadi dari 11,9 menurun menjadi 11,8 ya. Tadi 11,9 berada di 46 menit tadi ya. Dan sudah 1 jam ya pas ya, dan berubah menurun tegangan dari output SCC ya, dari load ke cut off-nya ya, ke inverter 11,8 ya. Dan dari wattmeter terbaca 11,73 ya. Dari SCC terbaca 11,3 ya. Dan sekarang sudah pukul 8:30 ya teman-teman. Pompa airnya masih menyala ya. Jadi lumayan 1 jam kita memakai PLTS untuk memompa air ya, dengan aki, walaupun aki atau baterai ya, walaupun lumayan
tua, ini yang sebelah ya, dan ini masih baru ya. Ini berbeda 1 tahun ya umur aki yang ini 2021 dan yang ini 2023 ya. 1 tahun lebih, istilahnya hampir 2 tahun. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya ketika cut off-nya sudah berhenti ya. Nanti saya oke teman-teman, ternyata PLTS-nya sudah mati ya. Sudah cut off ya. Lihat lampunya sudah mati ya. Jadi saya akan mencoba menyalakannya ya. Lumayan hangat ya teman-teman. Jadi kita akan mencoba menyalakannya lagi, apakah bisa ya. Kita tes saja ya. Oh, ternyata tidak bisa menyala lagi ya teman-teman. Ini saya sudah tekan teman-teman, tapi tidak menyala lagi ya. Berarti percobaan hari ini sudah bertahan selama, kita lihat ya. Mati di sana ya teman-teman, di kamar mandi sudah mati lampunya ya, dan di sini juga tidak bisa menyala ketika saya menekannya ya. Berarti sudah arus dari sini sudah habis ya. Kita lihat untuk jamnya ya, berapa jam. Oh teman-teman, hanya 1 jam 13 menit ya. 1 jam 13 menit ya. Mana hacknya? Sebentar teman-teman. Ini watt yang keseluruhan ya teman-teman. Karena saya pernah menyalakan untuk lampu di kamar tadi, hanya menyalakan untuk di luar sana sama di kamar mandi ya. Oke, kita hidupkan lagi ya untuk KWH PLN-nya ya. Jadi sebelum saya hidupkan ya KWH meternya, saya cabut dulu ini ya, biar tidak terjadi kerusakan nanti ya. Oke, ini juga kita cabut ya. Ini sebagai gambaran juga buat teman-teman ya, untuk kemampuan dari MCB 20 ampere ini ya. Oke, kita ke dalam untuk menghidupkan ground ya dari PLN ya. Oke, sudah hidup ya teman-teman untuk MCB groundnya ya. Istilah netral ya, biasa lain sebutannya ya. Di sini saya bilang ground ya. Oke, kita hidupkan saja untuk PLN-nya sekarang. Oke, 1 2 3. Dan lampunya di sana sudah menyala ya. Nah, jadi kita akan mematikan ya, karena ini dari sumber dari PLN ya. Kita matikan, nanti kita jelaskan lagi ya. Oke, kita lihat di sini ya. Oh, di 10,7 saya atur kemarin, salah atur ya kemarin ya, kirain di 10,8 karena pernah berubah ya. Untuk kabel yang 4 mili sudah panas ya, dan MCB juga hangat ya. Dan cut off di sini sudah tidak bisa aktif ya. Jadi hanya bertahan selama
1 jam 13 menit ya untuk aki yang tua ini ya, dan ini yang muda ya, untuk beban di pompa air Shimizu ya. Oke, saya tunjukkan aja untuk pompa airnya ya. Nah, ini teman-teman pompa airnya di sini ya teman-teman. Di sini saya memakai Shimizu ya. Di sini saya memakai Shimizu ya. Oke, kita balik aja ke PLTS ya. Saya skip dulu ya. Oke, sekarang kita sudah sampai di PLTS. Oke, kita hidupkan saja ya untuk lampu yang ada di luar sini ya, biar ini PLN ya sekarang ya teman-teman. Ini sekarang saya memakai PLN ya, dan kita nyalakan di dalam kamar juga ya. Ini saya pakai PLN ya sekarang. Semua harus dihidupkan ya. Oke teman-teman, ini sudah tidak bisa menyala lagi ya. Berapa kali saya tekan tidak bisa ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Oke, sebelum lanjut ya, jangan lupa ya dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Dan jika videonya bermanfaat, jangan lupa di share ya, supaya teman-teman yang lain bisa melihat atau gambaran dari PLTS ini ya, dan bisa juga mendapatkan ilmu juga ya, karena di sini saya langsung praktekkan ya, uji cobanya ya untuk pompa air ya, walaupun tadi sempat gagal karena menyalakan beban-beban lain ya, seperti lampu kamar ya. Tadi sebelum yang pertama teman-teman, kita menghidupkan 5 bohlam ya, yang 5 watt, yang 6 watt ya teman-teman. 6 watt ada 3, dan ada yang 40 watt ya, tapi biasanya tidak sesuai ya dengan yang tertera biasanya ya. Yang penting bisa 253 ya. Tadi bisa dilihat di sebelumnya ya. Bisa diputar kembali videonya untuk melihat watt yang pertama ya tadi. Jadi kesimpulannya teman-teman, MCB yang 20 ampere itu teman-teman hanya mampu menyalakan mesin pompa air ya. Jadi ini sebagai pelajaran juga ya, atau pengalaman juga ya buat teman-teman nanti yang mau bangun PLTS ya, bisa melihat gambarannya istilahnya ya. Ternyata MCB yang 20 ampere itu bisa menyalakan pompa air dan lampu tadi yang 6 watt ya, 2 biji ya teman-teman. Jadi bisa mengambil gambaran istilahnya dari video ini ya. Jadi gambaran dari video ini, dan ketika kita mempunyai 5 istilahnya bukan mesin cuci ya, tetapi pompa air ya teman-teman. Jadi 5 pompa air kita harus memakai yang bukan 20 ya, salah tadi, sorry teman-teman, yang 100 ampere untuk MCB nya ya, jika kita memiliki 5 pompa air seperti pompa air contohnya Shimizu ya. Jadi ketika kita memiliki pompa air contohnya ya 5 pompa air ya,
berarti MCB-nya harus 100 ampere ya teman-teman. Contohkan saya dari pompa air ya teman-teman. Ini sebagai gambaran ya buat teman-teman istilahnya yang belum mempunyai pengetahuan, dan di video ini teman-teman bisa mendapatkan pelajaran ya, dan bisa mempunyai ilmu ya teman-teman, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Saya bukan menggurui ya, tapi di sini saya masih dalam uji coba untuk PLTS ini ya. Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar ya, berbagi ilmu ya teman-teman. Itulah yang kita dapatkan dari uji coba malam ini ya. Oke, kita lihat jam pukul berapa ya sekarang. Oke, sekarang pukul, bingung ya, kebiasaan ya teman-teman, sorry. Pukul 9 kurang 5 menit ya teman-teman, dari setengah 8 tadi ya. Bisa dilihat di videonya nanti ya, bisa dimundurkan ya. Jadi kita di sini sudah bisa mendapatkan pelajaran ya di sini, mulai dari MCB 20 ampere ya, hanya mampu menghidupkan pompa air ya. Jadi jika teman-teman mempunyai 5 pompa air, berarti harus memakai MCB yang 100 ampere ya teman-teman. Jika mempunyai 5 ya, ini sebagai gambaran ya teman-teman, biar teman-teman nanti bisa menghitungnya sendiri ya. Jadi teman-teman bisa mengasah juga ya kemampuan, harus membiasakan diri ya. Dan juga tadi lumayan ya untuk aki yang 2021 ya sama 2023 ya, walaupun beda selisih hanya beberapa tahun ya, hampir 2 tahunan ya, jadi mungkin kalau saya memakai baru yang kedua-duanya ya, mungkin bisa sampai 2 jam ya, tapi saya kan hanya mempunyai aki bekas ya. Oke, saya juga punya komentar yang kemarin ya, untuk Mas siapa, sebentar ya, saya buka komentar ya, karena kemarin dia pernah nanya kepada saya ya tentang kemampuan PLTS ya. Jadi teman-teman, kalau masalah kemampuan ya, karena berbeda-beda aki atau baterai ya, karena di sini saya memakai bekas dan baru ya. Jadi kalau sama-sama baru mungkin bisa bertahan ya. Jadi kesimpulannya, sebentar ya, saya buka dulu komentarnya ya. Dan oke, ini komentarnya ya teman-teman, ada dari Bang siapa namanya nih, Jairen ya. Pertanyaannya adalah, kalau untuk pompa air Sanyo 125 watt kuat berapa jam Bang? Dia bilang gitu ya, kemarin bertanya kepada saya. Oke, lanjut lagi, maaf ya teman-teman, tadi HP-nya. Jadi Bang Jairan ini bertanya ya kepada saya, kalau untuk pompa air Sanyo 125 watt kuat berapa jam Bang, dia bilang kan. Jadi saya jawab paling lama 2 jam, tergantung aki atau baterai tersebut ya. Kalau akinya baru mungkin bisa ya, tapi kan di sini saya memakai
aki second ya. Buat bayaran mungkin yang sedang menonton ya. Jadi untuk PLTS saya ini karena memakai aki bekas dan baru satu ya. Jadi saya sudah bilang juga ya, tergantung dari baterai atau aki ya. Oke, mungkin gitu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PLTS pemula. Dah.